Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengupas tentang beberapa hal materi, tutorial, cara, berita, hal-hal yang berkaitan dengan pendaki pemula terutama. Jadi ketika kawan-kawan berminat untuk belajar lebih jauh tentang materi-materi pendakian gunung, channel ini saya rekomendasikan buat kawan-kawan untuk menambah wawasan kembali, untuk memperkuat ingatan dari kawan-kawan tentang materi pecinta alaman maupun pendakian gunung. Untuk video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan materi yang sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali karena di sini saya akan membahas tentang 3 hal filosofi pendakian gunung yang sekiranya ketika kawan-kawan menerapkan pas pada waktu di rumah ini sangat bermanfaat sekali. Ya, 3 hal filosofi mendaki gunung buat pendaki pemula. Jadi gini, banyak orang, apalagi sekarang anak muda, kawan-kawan, baik yang masih sekolah SMP, SMA maupun masih kuliah, bahkan yang mungkin sudah sepuh, sudah senior, melakukan pendakian gunung dengan berlatar belakang macam-macam tujuan. Jadi macam-macam ada tujuannya. Saya nggak pengen membahas masalah tujuannya pada video kali ini, tapi saya pengen membahas tentang filosofinya. Mungkin untuk tujuan nanti saya akan bahas di video berikutnya. Tujuan mendaki gunung itu macam-macam, ya, macam-macam. Dan seandainya kawan-kawan dalam proses pendakian yang sudah pernah mendaki baik 1 kali, 2 kali maupun beratus-ratus kali, ada sebenarnya manfaat dari pada pas ketika kita naik gunung itu bisa kita terapkan ketika kita di rumah. Apa saja itu? Yang pertama, filosofi pendaki gunung itu, kawan-kawan, ketika proses melakukan pendaki gunung itu pasti ada yang namanya kaitannya dengan manajemen persiapan, ya. Persiapan entah itu kawan-kawan dari nanti untuk logistiknya bagaimana, keuangannya bagaimana, airnya bagaimana, semua butuh persiapan. Logistiknya bagaimana. Nah, persiapan-persiapan itu barangkali ketika kawan-kawan naik gunung itu entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu bisa kawan-kawan tarik dan kawan-kawan terapkan di rumah. Kira-kira ketika kawan-kawan mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan hal apapun, semisal ketika kawan-kawan taruhlah yang punya hobi pengen mendalami skill, taruh skill gitar, skill bermain sepak bola, maupun skill yang pengen jadi desainer dan yang lainnya, macam-macam hobi, itu coba kawan-kawan persiapkan, ya, persiapkan manajemennya secara detail, secara lengkap. Jadi proses ketika kita naik gunung, materi yang kita alami, proses yang kita alami itu bisa kita terapkan di rumah. Jadi persiapan ini penting, ya, ketika kita naik gunung. Taruhlah kawan-kawan naik gunung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tentu kan beda-beda persiapannya. Tujuannya pun juga nanti akan untuk nyampe di gunungnya kawan-kawan butuh persiapan yang detail. Semisal kawan-kawan naik di Kerinci, otomatis beda dengan naik gunung di Ungaran. Maka dari itu persiapan ini sangat penting sekali, kaitannya dengan manajemen logistiknya. Ketika kita di sana bagaimana makannya, terus nanti seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana, ketika mungkin musim hujan kawan-kawan kena mungkin hipo atau hipoksia ataupun macam-macam, itu kawan-kawan persiapan. Jadi persiapan ini coba kawan-kawan ketika di rumah, saya ulangi, di rumah kawan-kawan mempunyai tujuan tertentu, itu coba dipraktekkan seperti ketika kawan-kawan manajemen dalam naik gunung. Contoh kawan-kawan yang pengen mungkin kuliah yang lagi proses skripsi, coba kawan-kawan geluti kaitannya dengan persiapannya bagaimana. Usahakan sedetail mungkin supaya kawan-kawan nanti endingnya pengen wisuda, persiapannya itu harus memang benar-benar detail. Jadi kalau saya pribadi menerapkan apa yang saya alami ketika naik gunung, ketika di rumah, saya mempunyai tujuan hal-hal tertentu dan itu saya coba terapkan. Saya menulis detail hari per hari. Jadi hari ini saya mau ngapain, itu saya tulis. Ketika pada waktu malam hari sebelum saya tidur, saya sudah melaningkan diri, oh apa saja persiapannya ini. Dan itu sesuai dengan tujuan yang kita dapatkan. Ketika kawan-kawan coba menerapkan hal itu, saya yakin tujuan dari kawan-kawan dalam hal apapun, ilmu kaitannya dengan mendaki gunung bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar naik gunung itu sekedar
kita berbangga untuk membanggakan diri, tapi coba manfaat dari mendaki gunung itu coba kita bisa terapkan di rumah. Itu yang pertama tadi, kaitannya dengan persiapan manajemen itu penting sekali. Terus yang kedua, kawan-kawan ketika naik gunung itu dilatih yang namanya tanggung jawab. Bagaimana kawan-kawan tanggung jawab akan diri sendiri dan tanggung jawab akan dengan tim. Proses dalam pendakian tentu ada hal-hal yang kadang dirasa kita kayak kita tidak merasa nyaman dengan suatu hal, teman maupun yang lainnya, atau mungkin karena kadang kita kelelahan, kecapean, hujan, kita mengeluh, lah itu kita semua dilatih untuk bertanggung jawab. Maka tak heran kadang bahkan sering orang naik gunung itu kadang suka ngeluh, ngapain saya di sini, di rumah kan enak ya, mendingan di rumah saja daripada saya naik gunung, kadang kan gitu. Makanya dari itu ketika kawan-kawan naik gunung, kondisi apapun, entah itu diri sendiri maupun teman satu tim maupun orang lain yang kita kenal, ketika kita naik kita harus bisa bertanggung jawab akan hal yang kita lakukan. Dan teori itu, manfaat itu ketika kita coba tarik ketika kita pas di rumah itu sangat bagus sekali. Coba kawan-kawan ketika melakukan suatu hal, tanggung jawablah pada diri sendiri. Kawan-kawan mempunyai keinginan pengen jadi juara lomba apa semisal gitu, coba kawan-kawan latih tanggung jawab. Kawan-kawan pengen mendalami suatu hal, saya pengen pintar ngelukis, coba kawan-kawan tanggung jawab dengan diri sendiri. Prosesnya, sakitnya ketika malam-malam meneliti atau mungkin mendalami hal yang kaitan dengan profesi dari kawan-kawan, itu coba ketika kawan-kawan terapkan sangat bagus sekali. Jadi langkah-langkahnya pun sama. Kalau saya pribadi saya menerapkan tiap hari coba kita list sedetail mungkin perencanaan dan kita tanggung jawab dengan diri sendiri. Nah itu materi yang saya rasa ini filosofi pendaki gunung yang sebenarnya bagus banget kalau kawan-kawan terapkan di rumah. Terus yang ketiga, yang penting juga ini tentang kaitannya dengan komitmen. Jadi seorang pendaki ketika kawan-kawan bareng-bareng taruhlah naik semisal 4 orang 6 orang itu kan punya komitmen, entah kawan-kawan cuma pengen sekedar ngecamp atau mungkin kawan-kawan pengen nyampe puncak, itu komitmen dari awal. Ketika kawan-kawan melakukan suatu hal itu ada proses dari awal tadi, manajemen, terus kawan-kawan tanggung jawab, dan kawan-kawan punya tujuan untuk mencapai tujuan itu harus kawan-kawan harus punya komitmen. Jadi apapun kondisinya, kejadian apapun kondisinya, kita harus bagaimana bisa mencapai tujuan itu. Memang kadang komitmen itu sakit, membuat kita sakit, membuat kita lelah, membuat kita capek, tapi seyogyanya ketika kita punya tujuan dan benar-benar kita ingin membuktikan, kita harus benar-benar melakukannya. Jadi coba kita lampaui diri kita dengan target-target tertentu supaya kita tergerak. Ketika kita bisa menerapkan apa yang menjadi materi ketika kita naik gunung, itu sangat bagus sekali. Kadang kan gini, contoh ketika kawan-kawan naik gunung, posisi mungkin hujan, gerimis, ini gimana nih, jadi naik nggak? Kadang kan punya dilema kayak gitu. Oh ini tiba-tiba kondisi cuaca atau mungkin ada temen, nah ini kita coba komitmen dengan tentunya dengan cara musyawarah, dengan kesepakatan bersama, baiknya bagaimana, jangan asal. Dan ketika komitmen itu kawan-kawan coba jaga dan kawan-kawan terus punya untuk semangat bagaimana untuk mencapai tujuan, itu sangat bagus sekali ketika kawan-kawan coba terapkan di dalam rumah kehidupan sehari-hari. Jadi inti pada video kali ini saya ingin sharing alangkah bagusnya ketika kawan-kawan mempunyai hobi pendaki gunung, itu coba ilmu materi apa yang pernah kita alami di naik gunung itu bisa kita bawa dan bisa kita terapkan di rumah. Saya pun juga pernah belajar sama teman saya yang dia sangat vokal, dia sangat pemberani ketika ngomong di depan umum. Saya sempat tanya kenapa kok dia berani. Pas pada waktu itu saya masih belum berani lah. Terus alasan dia gini, wong naik gunung aja itu berani, padahal taruhannya nyawa, masa ngomong di depan yang nggak ada resikonya pun kita malu. Itu prinsip dia dan saya ambil dan saya terapkan dalam kehidupan sehari. Di gunung kita sangat resiko sekali, bahkan kejadian meninggal di gunung juga nggak sedikit. Kawan-kawan juga bisa pernah sering dengar lah itu. Maka dari itu coba hal-hal apa yang kita dapatkan di gunung coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kawan bisa menerapkan, kawan-kawan capek tetap berusaha, kawan-kawan ngantuk, lelah, haus, tapi kawan-kawan tetap tekad apa yang menjadi tujuan kawan-kawan. Si kawan-kawan coba pengen maju,
itu sangat sangat bagus sekali. Dan karena pentingnya video ini, harapan saya sekedar untuk edukasi buat kawan-kawan dan yang pengen belajar kembali, saya pengen ngasih sesuatu hal kepada kawan-kawan terutama yang sering menonton channel ini. Jadi kawan kan pada kira-kira menit yang ingin saya sampaikan ini, kawan kan bisa screenshot, nanti bisa kirimkan ke nomor WA saya. Jadi nanti akan saya kasih hadiah untuk 3 orang. Jadi untuk 3 orang saya akan kasih sesuatu hal, nanti dengan cara diundi 3 orang, silakan siapa saja boleh screenshot materi ini, pada pas saya ngomong ini di screenshot, nanti dikirimkan ke nomor WA saya. Nomor WA saya nanti akan saya tuliskan di link di deskripsi. Jadi kawan-kawan bisa screenshot, nanti bisa di WA kan ke saya, bukti bahwasanya kawan-kawan nonton dan mengikuti materi ini, supaya kita bersama tetap bisa tambah terus belajar, tambah terus wawasan. Nanti untuk undiannya pada waktu bulan Desember, untuk tepatnya nanti saya sampaikan ketika kawan kapas ada video berikutnya. Jadi itu harapan saya, 3 nanti hadiah ini bukan sekedar apa-apa, tapi sekedar ayo motivasi bareng-bareng, kita belajar bareng tentang apa yang menjadi hobi kita, terus ada manfaatnya juga buat kehidupan sehari-hari. Jangan cuma sekedar kita naik gunung hura-hura nggak ada manfaatnya, tapi ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Mungkin itu dari saya. Apabila ini bermanfaat, silahkan bisa subscribe, bisa share, atau mungkin bisa komen kira-kira apa yang perlu saya bahas. Nanti kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.